Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SDN 20 Huwailima, Bapak Darlis Fernando SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPTD SDN 20 Huwailima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi penguatan literasi, numerasi, dan komunitas belajar Kabupaten Pesawat. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini Rika Rahyunisi sebagai pemandu acara pada pagi hari ini beserta pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Yonestiana SPD. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah UPTD SDN 20 Huwailima kepada Bapak Darlis Fernando SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan di dunia. Yang mudah-mudahan hari ini kan kita menjadi keberkahan kita semua. Amin. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu pemateri kita, Ibu Yonestiana SPD, selaku
materi dalam memahami literasi teks multimodal dalam konteks pembelajaran yang menguatkan literasi, numerasi, dan komunitas belajar. Yang kedua yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru di SD Negeri 20 5. Hari ini merupakan umpan balik tentang diseminasi penguatan literasi, numerasi, dan komunitas belajar atas pengibasan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di SMP Negeri 1 Pesawaran. Dari SD kita yang mewakili Bu Yones Diasyana SPD, hari ini akan memberikan umpan balik ke kita semua apa yang dimaksud dengan penguatan literasi itu yang seperti apa, numerisasi seperti apa, komunitas belajar itu seperti apa. Untuk selanjutnya kepada beliau saya persilahkan, ya bagi rekan-rekan kita sama-sama belajar, kita sharing apa yang dimaksud tentang literasi tersebut, numerisasi tersebut itu seperti apa. Kepada beliau nanti saya persilahkan, kepada rekan-rekan ayo kita sama-sama sambil belajar, kita sambil menyelam minum air, istilahnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kepada beliau saya persilahkan. Kepada rekan-rekan, selamat kita mendengarkan, selamat kita mencoba untuk kita mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Darlis Fernando SPD. Untuk acara yang selanjutnya yaitu materi tentang diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yonestiana SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPTD SDN 20 W5. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 20 W5. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mendeseminasikan hasil dari pelatihan kemarin di SMP 1 Pesawaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu memahami literasi, teks multimodal, dan praktik pembelajaran yang menguatkan literasi. Capaian yang diharapkan, yang pertama, peserta memahami konsep literasi dengan tepat sehingga dapat melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara signifikan. Yang kedua, peserta dapat merefleksi dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajari. Selama ini kita kadang belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi literasi itu adalah pembelajaran kepada peserta didik kita minimal 15 menit sebelum memulai pelajaran. Kita meliterasi anak dengan cara membaca buku bacaan. Apa aja yang ada di dalam kelas itu dibaca 15 menit menjelang pelajaran. Hal itu digunakan untuk menstimulus otak anak untuk siap belajar. Selanjutnya, mengapa kita memahami konsep literasi dengan tepat? Dasar pemikiran. Satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Yang ketiga, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Apakah literasi? Setiap kelompok peserta mendapatkan suatu pernyataan pada selembar kertas. Setiap kelompok mendiskusikan pernyataan tersebut. Setiap kelompok menuliskan hasil pembahasan kelompok di notes tempel yang tersedia.
Pernyataan yang pertama, literasi tidak hanya baca tulis. Jadi literasi itu tidak hanya anak membaca dan menulis saja. Dengan anak berinteraksi dengan guru, bercerita, itu juga termasuk literasi. Pernyataan yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Yang ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Jadi tidak harus buku pelajaran. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak tepat, karena matematika juga bisa dijadikan literasi. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Itu juga tidak tepat. Dikarenakan sebagai pendidik kita harus mengasesmen anak secara bertahap untuk lihat kemampuan berliterasi mereka. Guru tidak perlu memodelkan atau melatihkan cara atau strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Ini juga tidak tepat, dikarenakan pemodelan pengajaran guru dan kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Di sini ada penguatan konsep model pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Ada permodelan guru. Permodelan guru diibaratkan dengan mengkerucut ke bawah, yaitu instruksi bersama, praktik terbimbing, dan praktik mandiri. Dan yang kedua, mandiri, kolaborasi, dan pengajaran. Jika kita contohkan ini, yang tepat untuk peran guru yang seperti apa? Bisa kalian lihat di situ. Permodelan yang harus kita lakukan adalah pengajaran dulu, kolaborasi, baru anak bisa mandiri. Selanjutnya, pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat. Karena sebelum peserta didik mampu membaca, untuk belajar dan memahaminya, mereka harus berada dalam tahap belajar membaca. Apa saja pemahaman Anda tentang konsep literasi yang telah terkoreksi? Yang pertama, setelah pemahaman tadi dan diskusi tentang konsep literasi, adakah pemahaman Bapak, Ibu yang berubah? Di sini ada pemahaman lama dan pemahaman baru. Pemahaman lama, misalnya kita hanya literasi, hanya tahunya anak itu membaca dan menulis. Sedangkan pemahaman baru adalah literasi itu tidak hanya baca tulis. Yang ini kita lewatkan aja. Oh iya. Yang pertama terlintas di pikiran Bapak Ibu, yang pertama terbaca apa? Film, SMS, broadcast, brosur, roklet, blog. Nah, yang pertama di pikiran kalian pasti film, karena itu yang lebih besar tulisannya. Alasannya hanya karena dia paling besar tulisannya. Film. Berarti literasi itu tidak harus menggunakan buku bacaan. Teks multimodal. Gambaran yang pertama tadi, film, ada tekstual, visual, aural, spasial, dan gestural.
Teknik teks multimodal terdiri dari lebih dari satu moda komunikasi. Sebenarnya secara tidak langsung dengan anak menonton TV, dengan kita bercerita kepada anak di kelas itu juga termasuk literasi. Contoh media teks multimodal: stop bullying, buku-buku digital, poster. Teks multimodal yang pertama, teks multimodal yang terdekat bagi peserta didik adalah teks yang ada di sekitar kehidupan siswa, yaitu yang mereka lihat, dengar, dan akses atau mereka gunakan. Namun, teks multimodal dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya lain dan pengetahuan baru. Dikarenakan dengan anak-anak yang sekarang bermain gadget, mereka bisa melihat sesuatu pengetahuan baru dengan misalnya melalui YouTube atau sejenis lainnya. Contoh buku dengan budaya sebagai teks dengan gambar yang ada di depan yang kita lihat ini, kita sudah bisa bercerita tentang apa yang sedang mereka lakukan. Nah, itu semua sudah masuk ke dalam literasi. Manfaat penggunaan teks multimodal. Bahan teks multimodal membiasakan peserta didik untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Jadi dengan mereka melihat YouTube, mereka bisa menceritakan, oh saya tadi belajar ini, dan ini. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Ini sepertinya nggak usah. Kesimpulan, Bapak Ibu, kita telah mengenali dan mendalami tentang bahan bacaan multimodal. Mari periksa pemahaman kita. Yang pertama, teks multimodal adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu mode. Berarti bisa berbentuk audio, visual, atau tulisan. Yang kedua, memilih teks multimodal di satu pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan. Jangan hanya asal kita memberikan materi melalui YouTube, tapi kita tidak tahu untuk apa video itu kita sharekan. Yang ketiga, memilih teks multimodal sesuai dengan kondisi kebutuhan peserta didik, yang bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat baca. Jadi selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara untuk memanfaatkan teks multimodal tersebut untuk menguatkan lingkungan kaya literasi. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan kaya literasi? Jadi lingkungan kaya literasi itu adalah lingkungan yang banyak bacaan, di mana aja bacaan bisa kita jumpai. Di dalam kelas kita kadang-kadang sudah disuruh membuat istilah yang namanya sudut baca, ya. Jadi selama ini baru tahu kemarin di SMP 1 Pesawaran itu bahwa yang kita buat di dalam kelas, di ujung kelas itu namanya bukan pojok baca, tapi sudut baca. Karena jika dia pojok baca, dia berada di sudut luar kelas. Itu namanya pojok baca. Jika dia di dalam ruangan, itu namanya sudut baca. Penumbuhan budaya literasi. Yang pertama, strategi membangun budaya literasi di sekolah. Agak penting kalau kita melihat alurnya. Jadi mungkin nanti pelan-pelan kita merubah sekolah kita agar ada literasi. Yang pertama, kita sudah menyediakan perpus, buku-buku sudah ada, nanti anak-anak itu mulai membaca, itu termasuk penumbuhan budaya literasi. Menguatkan konsep membangun lingkungan kaya literasi di sekolah. Yang pertama ada sudut atau pojok baca, perpustakaan sekolah, dan lingkungan sekolah.
lingkungan fisik seperti saya gambarkan tadi. Yang ada di gambar ini namanya sudut baca. Yang gambar di ada 3 gambar, semuanya adalah sudut baca. Cara memajang buku. Ada 2 cara memajang buku agar anak bisa tahu judul dan cara mengambil buku tersebut. Yang pertama, sampul buku. Untuk pembaca ini awal dan jenjang dipajang berhadap ke depan. Yang kedua, label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang. Jenjang rendah dipajang paling bawah. Jadi anak-anak yang kelas rendah tidak menjangkau buku yang di tempat tinggi. Nah, jenjang buku non-teks, membaca mahir, membaca madya, membaca semenjana, membaca awal, pembaca dan pembaca dini. Jadi kita kemarin sudah mendapat bantuan dari pemerintah yaitu buku literasi. Di situ ada kode A, B1, B2, B3, C, D, dan E. Jika kita jenjang SD, kita hanya sampai B3 biasanya. Karena jenjang pembaca semenja dan madya itu biasanya untuk anak SMP. Jadi buku yang dimaksud untuk SD seperti ini, ada kode di bawah buku A, berarti ini untuk anak kelas rendah. Iya, jadi untuk anak membaca ini 0 sampai 7 tahun. Iya. Nah, penetapan lingkungan sekolah yang kaya literasi. Jadi literasi itu enggak cuma berupa buku, tapi mading atau apa alat peraga yang kita tempel, kita buat. Seperti di bawah itu ada tanaman dan kita kasih nama. Dengan ada nama itu, anak-anak bisa membaca dan mendeskripsikan tanaman itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan sekolah yang kaya literasi. Yang pertama, kebermaknaan. Jadi jangan asal buku yang kita tempel atau kita gunakan, tapi buku itu harus bisa untuk melatih ilmu pengetahuan anak. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar itu penting karena kita nggak tahu kadang-kadang sumber belajar itu ada yang hoax. Kalau sekarang kan ada hoax, nggak tentu sumbernya dari mana. Dan juga sumber informasi serta estetika. Estetika itu istilahnya bacaannya itu menarik bagi anak. Dengan melihat gambar mereka sudah penasaran untuk membaca buku tersebut. Ini sama, ini cara merias ruang kelas atau perpustakaan yang kaya literasi. Konsep pengembangan lingkungan sosial afektif yang literat. Yang pertama, guru merupakan kolega, proses komunikasi bersifat terbuka. Yang kedua, orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra. Yang ketiga, kepala sekolah, staf, guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling mempercayai satu sama lain. Jadi untuk mendukung literasi anak, kita perlu saling bekerja sama dengan dewan guru, dengan kepala sekolah serta wali murid yang ada di rumah. Jika anaknya di sini belum ada yang belum bisa baca, kita bisa berkomunikasi dengan wali muridnya atau orang tua anak tersebut. Konsep dampak lingkungan sosial afektif terhadap peserta didik. Guru, staf, peserta didik, dan orang tua merasa dihargai. Semua yang sekolah dihargai sebagai bagian penting dari komunitas sekolah. Warga sekolah saling percaya dan menghargai satu sama lain. Guru, staf, dan peserta didik bersikap ramah kepada pengunjung sekolah dan satu sama lain. Jadi maksudnya dengan kita berinteraksi dengan wali murid, berarti mereka merasa
dihargai, merasa diperhatikan anaknya di sekolah. Dan yang gambar yang kedua itu, jadi sekolah menghargai berbagai penting dari komunitas sekolah, yaitu kita tidak memandang anak itu, latar belakang anak tersebut. Dan yang terakhir, pastinya dengan cara bekerja sama. Pengembangan lingkungan sosial efektif. Terdapat pengakuan atas tercapai literasi peserta didik sepanjang tahun. Jadi diusahakan literasi kita dari tahun ke tahun diusahakan meningkat. Contoh strategi penguatan lingkungan akademik di kelas awal, membaca nyaring. Nah, di sini nanti saya akan mempraktekkan cara membaca kepada Bapak Ibu guru semua. Mari berlatih membaca nyaring. Di sini sudah ada teksnya. Nah, jadi di situ ada buku dengan judul Ukur-Ukur, karya dari Aryani Prismastutik, Clara Mangko. Mari kita belajar. Jadi, jika kita belajar menyuruh anak untuk belajar di dalam kelas, cara kita memegang buku adalah seperti ini. Jadi tidak menutupi siswa atau peserta didik di dalam kelas. Kita jangan seperti ini membuka bukunya, tapi dihadapkan ke depan anak. Jadi dengan anak melihat gambar yang ada di cover, mereka sudah mulai paham judul dari buku tersebut dan bercerita tentang apa. Dan cara membuka bukunya seperti ini. Dan jangan lupa kita membaca judul serta pengarang dan juga penerbitnya. Jadi cara membuka bukunya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan ini, tapi dihadapkan langsung kepada peserta didik. Membukanya dalam satu lembar juga seperti ini. Dilihatkan dulu, selanjutnya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, cara membuka buku dan menceritakan kepada anak. Jadi anak-anak itu sudah mulai paham. Oh iya Bu, di situ ada gambar. Misalnya dengan buku yang saya bawa ini, ada gambar beruang, ada gambar jendela. Pak beruang senang, dia tiba di rumah barunya. Berarti sudah paham kalau itu, oh ini bercerita tentang beruang di rumah barunya. Anak akan semakin penasaran lagi apa selanjutnya yang ada di dalam buku ini. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk sementara cukup. Ya baik, kalau untuk sementara cukup. Jadi untuk materi yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.